Dosena Permana, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Yang terhormat, Pak Zulfahri, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer yang bertepatan pada hari ini sedang berhalangan untuk hadir. Yang saya banggakan, rekan-rekan asisten laboratorium teknik, telekomunikasi, dan informasi, serta seluruh peserta responsi praktikum jaringan komputer yang kehadirannya sangat kami hargai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, kita dapat melaksanakan kegiatan responsi praktikum jaringan komputer pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yasmin Nurrahma, selaku moderator yang akan memandu kegiatan responsi jaringan komputer ini. Di sini saya akan memaparkan susunan kegiatan responsi hari ini. Yang pertama, ada pembekalan materi praktikum yang akan disampaikan oleh Pak Ade Sena Permata, STMT. Selanjutnya, akan ada sesi dokumentasi. Lalu dilanjut dengan pemaparan materi responsi praktikum yang akan disampaikan oleh asisten laboratorium. Selanjutnya akan diakhiri oleh sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai dengan pemaparan pembekalan materi praktikum oleh Pak Ade Sena. Kepada Pak Ade Sena saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya backlight parah ya di sini ya karena ini semua kaca semua di sini. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sebentar. Salah share screen, maaf maaf. Saya ini ya buka. Ini udah keluar. Oh belum belum, sebentar. Oke, ya udah keluar ya. Siap. Ya mudah-mudahan ini juga nggak terlalu panjang ya. eh Mohon maaf, saya tuh ada kabar baik sebetulnya. Saya tuh di tengah meeting juga ini dengan suatu perusahaan. Insya Allah kita mungkin akan kirimkan satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa ya untuk magang di Jepang selama 1 tahun. Nanti magangnya dikonversi ke kuliah. Cuman teknisnya seperti apa? Nah, ini yang kita lagi bicarain. Jadi ada 2 Zoom ini yang saya lagi ini ya. Ya mudah-mudahan ya ke Jepang gitu ya dan dibayar di Jepang gitu ya. Nah, oke. Amin, amin, Pak. Amin ya. Oke. Kita ini dulu. Nah, oke. Jadi pada prinsipnya nanti kita akan dapat 4 modul ya jaringan komputer. Yang pertama itu tentang kabel ya. Sengaja di perkuliahan emang eh, di saya khususnya kita tidak bahas kabel seperti ini ya. Saya nggak tahu yang Pak Jul, ya. Pak Jul juga kali ini berhalangan hadir karena sedang umroh ya Pak Jul tuh. Nah jadi nanti dijelaskan kabel eh, materinya komplit di sini ya untuk perkabelan. Kemudian nanti pada intinya akan membuat konfigurasi kabel ya. Jadi eh, itu apa kalau yang reguler pagi mungkin langsung dilakukan, kalau yang reguler sore itu pakai video ya untuk melakukan ini. Oke. Jadi eh, intinya seperti itulah. Jadi saya cari yang inti-intinya aja ya. Oke, kemudian nanti di ping dan sebagainya ya. Jadi kalau kemarin kita dilakukan simulasi, kalau ini betulan ya kita bikin kabelnya dan ping betulan juga. Oke, kemudian sebentar. Ya,
Kemudian hmm, yang modul kedua ya, modul kedua ini, sebentar. Nah, kita apa yang kita lakukan kemarin di Cisco Packet Tracer, kita lakukan juga di sini. Jadi saya yakin kemarin di kuliah kita udah bahas habis ya. Ini tentang apa IP address, kemudian subnet ya. Nah, ini kepake banget di sini. Kemudian nanti kita akan membuat apa simulasi ya berdasarkan apa yang dilakukan di yang terdapat di modul ini ya. Jadi ada apa ya ikuti aja ya ada misalkan perencanaan bandwidthnya seperti apa begitu ya. Nah, kemudian nanti didesain pakai Cisco paket router ya. Nah, jadi kemarin mungkin di kuliah itu masih basic ya. Nanti kalau di sini udah mulai main nih pakai bandwidth dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini saya yakin udah pada bisa kalau yang ini ya. Bagaimana menambahkan apa kabel yang straight sama yang crossover ya di sini. Yang garis-garis sama yang lurus ya. Nah, kemudian ada beberapa fitur yang emang di perkuliahan nggak dikasih ya. Misalkan ada ini masih masih biasa ya. Nanti yang harus Anda coba juga ya, karena kalau di perkuliahan kita berikan kayaknya terlalu banyak. Nah, ini ya. Jadi ada Home City namanya ya, di Home City. Kebetulan kalau kemarin ada keterbatasan yang software yang saya berikan, tapi mungkin dari Aslab ya, dia punya Cisco yang lebih baru lagi, ya nanti diinstal ya. Nah, kalau ini saya yakin bisa ya semua. Jadi kalau di sini ada apa wiring ya, nanti ikut aja ini sudah cukup jelas saya kira untuk modulnya ya. Jadi ada apa namanya untuk pengkabelannya seperti apa gitu. Jadi kalau tadi kan kalau kita lihat Cisco ini ada wiring antar misalkan switch sama hub ya. Itu hanya gambar simulasi gambar simulasi alatnya. Tapi kalau di sini kita bisa kelihatan alatnya agak betulannya seperti apa ya, wiringnya seperti apa. Nah, ini emang sengaja nggak dibahas kemarin. Eh, ini dilakukan di lab ya, di lab. Nah, kemudian ada menghitung subnetting ya, saya yakin udah pada ngerti lah konsep subnettingnya ini. Kemudian nanti ikuti ya pembuatan topologi di Cisco paket tracernya ya. Kemudian nanti diliatin rack server tadi ya yang udah di wiringnya. Ya, oke. Kemudian dianalisis. Ya. Oke, yang modul ketiga ya, kita akan bikin nanti routing dynamic. Nah, ini baru diberikan kemarin ya, ada dynamic ya, ada RIP, ada bikin VLAN juga ya, VLAN juga. Kemudian ada NMS namanya Network Management System. Nah, tentu saja nanti ada pakai CLI ya, CL atau CLI yang kita juga udah pelajari. Cuman di sini mungkin ada beberapa perintah CLI yang apa baru ya, yang harus dipelajari di sini. Ya, nah jadi ini yang sudah tadi dibikin di awal ya di modul kedua. Nah kemudian ini dibikin apa namanya router row branch namanya ya. Nah, jadi ini dibikin di CLI. Ya, oke, ini sudah ada perintah-perintahnya ya. Diikuti aja. Kemudian nanti dipelajari juga sebetulnya untuk bikin ini karena kalau salah konfigurasinya nanti juga tidak akan nyambung. Ya, gunakan ping untuk cek ya, untuk cek. Nah, kemudian ini yang DHCP server ya, DHCP server. Kemarin di kuliah itu DHCP server cenderung untuk dilakukan pada apa grafiknya ya.
Tapi kalau di sini kita coba gunakan pakai CLI ya, pakai CLI ya. Nah, kalau bikin DHCP server seperti apa di sini? Ya, harus dicoba juga soalnya ya dengan teknik yang berbeda. Oke, kemudian, nah ini kalau ini masih apa pakai desktop management ya. Nah, jadi kalau desktop pakai desktop management, saya yakin kemarin juga kita udah coba semua ya DHCP ini. Kemudian ya ini network management system ya. Nah, ini kita udah lakukan juga. Nanti kita set apa IP address, gateway dan lain sebagainya. Oke, nanti dibaca baik-baik ininya apa modulnya ya. Mungkin ada yang kelewat atau apa kurang tepat. Nah, Anda harus aware ya, harus hati-hati, harus apa eh, teliti ya, teliti. Karena seperti yang kita tahu kalau kita nggak teliti di sini juga di ping nggak masuk-masuk nih ya. Nah, oke. Nah, kemudian juga kita mau coba nanti misalkan kalau laptop itu ya, kita mematikan saklar laptop. Nah, ini yang nggak dilakuin kemarin sebetulnya. Jadi kita bisa mematiin saklar laptop. Nanti ikuti aja di modul apa namanya, modul praktikumnya ya. Nah, seperti ini. Oke. Eh, dan seterusnya ya. Oke, apalagi ya. Ya ini saya yakin apa eh, menu-menunya kemarin kita udah apa namanya udah ngelihat ya. Cuman ini ada ini pelajaran baru yang Anda harus ini ya harus apa harus coba ya. Kalau nggak dicoba emang nanti nggak akan tahu ya. Nah kemudian DNS ya kita udah kalau yang DNS kita udah pernah kemarin. Oke. Kemudian, nah ini ya apa HTTP ya, HTTP server. Ini juga udah kita bahas. Oke, nanti data percobaannya di kopas-kopas ya seperti tugas yang biasa. Nah, yang saya bahas juga di perkuliahan kita nggak akan bahas mikrotik ya, tetapi akan dibahas emang betul-betul di praktikum mikrotik ini. Nah, nanti kita pakai software namanya Winbox ya, pakai Winbox. Nah, ini apa? Kita melakukan konfigurasi. Jika Anda tahu tentang router, memahami tentang router, memahami bagaimana routing ya, kemudian set IP, semua di Cisco Packet Tracer, Anda ke sini saya kira tidak akan kesulitan untuk memahaminya karena hampir sama untuk prinsipnya ya. Tetapi kalau di mikrotik yang berbeda nanti bahasanya ya, bahasanya terus tampilannya ya apa eh, tampilannya seperti apa nanti berbeda. Nah, tampilannya di mainbox itu seperti ini. Tapi pada prinsipnya kalau Anda ngerti ini prinsip dasarnya ini sama banget ya dengan Cisco kemarin. Jadi Anda harus tahu oh ini ada apa namanya gateway ya. Prinsip gateway itu seperti apa. Saya yakin ini nggak akan kesulitan ya untuk mikrotik ini. Nah, saya sarankan juga Anda nanti jika ternyata modulnya ini kurang jelas untuk Anda ya, nah silakan buka juga YouTube ya, karena pengetahuan ini banyak sekali di YouTube dan ikuti ini modulnya apa ya eh, pengennya apa ya, ya apa yang dicari konfigurasinya. Ya nanti kalau Anda nggak jelas misalkan ini screenshotnya wah, terlalu apa terlalu sederhana misalkan begitu ya. Oh, Anda cari misalkan kalau ini untuk ngeset DHCP ya, Anda kurang ngerti nih. Anda jangan langsung putus asa, tapi oh ngeset DHCP ini cari di YouTube DHCP-nya seperti apa ya, sehingga Anda ikuti itu. Jadi intinya itu. Jadi Anda belajar sendiri ya. Anda jangan ngandelin modul ini harus komplit banget ya. Tetapi ada beberapa setting yang Anda harus pelajari di luar gitu ya. Nah sekarang
model pembelajarannya yang paling mudah saya kira di YouTube. Nanti Anda ikuti aja step by stepnya, kemudian di pause gitu ya. Dicoba lagi ke Winbox-nya. Saya kira itu nanti ya. Tapi ini juga apa cukup baik ya. Ini yang bikin modul ini juga cukup bagus. Saya kira cukup lah. Tinggal Andanya aja ngulik nanti ya di sini kalau apa mikrotik. Nah, pengetahuan mikrotik ini sangat penting ya buat Anda nanti. Jadi Anda jangan semata-mata Anda pengen lulus aja apa namanya untuk praktikum ya, tetapi ilmu yang didapat ini juga nanti sekaligus sebagai bekal Anda ya untuk ngeset jaringan. Yang paling sederhana sebetulnya untuk mikrotik ini Anda bisa menerapkannya di rumah Anda sendiri nantinya ya atau di lingkungan. Misalkan dengan membagi bandwidth kepada tetangga Anda, tetapi bandwidthnya kan nggak boleh loss ya. Tetangga Anda dikasih akses, tapi misalkan cuma 2 Mbps gitu ya. Nah, belajar mikrotik itu seperti itu nanti kegunaannya apa. Jadi kalau sudah ada kegunaannya, Anda tertarik untuk setting dan kemudian mengimplementasikannya gitu ya. Nah, ini banyaklah kegunaannya ya mikrotik ini. Coba nanti dipelajari step by step ya. Yang dari modul ini saya kira cukup baik tadi, cukup apa jelas juga ya. Nah, ini kan seperti ini misalkan untuk targetnya apa namanya butuh berapa Mbps nanti juga kita bisa set ya. Ini keperluannya nanti bandwidthnya seperti apa. Nah, kalau di yang lab nanti ada mikrotiknya dan Anda bisa nyoba sendiri ya ini mikrotiknya. Itu mungkin yang saya kira ya. Saya nanti kalau tentang teknis pembuatan laporan, kapan dimulai dan sebagainya, nanti ada Aslab yang menerangkan ya. Saya ngasih apa pener, eh, eh, ini aja untuk penguatan teorinya ya untuk ini. Nanti selanjutnya dipandu kembali ya oleh apa oleh MC. Kemudian nanti ditanyakan bagaimana eh, tata cara praktikumnya ya. Nah, jadi kalau dari saya selamat mengikuti praktikum ya enjoy ya. Jadi nikmati aja si praktikum ini jangan dianggap beban oleh Anda, tapi cari ilmunya betul-betul ya di praktikum ini karena ini ilmu yang sangat berguna untuk Anda nanti apa di masyarakat ya, baik di pekerjaan atau di bidang apa di masyarakat. Itu mungkin kalau dari saya ya Mbak Yasmin eh, cukup saya kira kalau dari saya harus gabung Zoom yang lain. Terima kasih dilanjut kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Makasih, terima Pak. kasih Bapak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, makasih banyak. Izin saya live ya. Izin Pak, boleh Oh, untuk foto ya? dulu ya. Untuk Oke, teman oke. silakan on cam terlebih dahulu ya. Jangan lupa Ya, ya. backgroundnya dipakai. Buat mute dulu. Untuk slide satu. Bentar, Min. Bentar, Min. Bentar, Min. Oke. Ya, oke. Slide satu. Satu, dua, tiga. Ya, satu. Lanjut, slide dua. Satu, On on cam cam dulu. dulu. Ada yang belum on cam? Ini ya. Satu, dua, tiga. Slide 3 nih. Selanjutnya, slide tiga. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Izin live ya. Agak Iya, izin. Pak.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan SOP praktikum oleh Kang Arfan. Kepada Kang Arfan, dipersilakan. Selanjutnya ada pemaparan SOP ya untuk praktikum jaringan komputer pada semester ganjil 2025-2026. Ngelag, ngelag, ngelag. Persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus disiapkan untuk praktikum. Yang pertama, modul praktikum. Yang kedua, buku catatan. Yang ketiga, ada alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, atau notebook. Yang keempat, ada khusus untuk praktikum yang melaksanakan daring, diwajibkan mempersiapkan salah satu perangkat. Nah, hilang, wih. Yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum seperti laptop, HP, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tetap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Gmeet. Pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti responsi di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan yang pertama mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Yang kedua, mengikuti kegiatan paparan standar operasi prosedur atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Yang ketiga, praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Yang keempat, praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Dan yang kelima, laboratorium adalah tempat praktikum atau bekerja. Oleh karenanya, untuk praktikum yang bersifat visit lab, selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapih, memakai kemeja dan celana atau rok panjang, serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring atau remote, praktikan diwajibkan mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Saat praktikum visit lab, yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, notebook, dan barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi. Jaket, tas, dan barang bawaan lainnya selain yang diperbolehkan masuk, diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. Selanjutnya mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai. Seperti file modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika A. Tidak melakukan pendaftaran praktikum, B. Tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS, C. Tidak memenuhi ketentuan administrasi, D. Datang terlambat lebih dari 45 menit. C. Pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form serta melampirkan bukti dokumen KHS dan bukti administrasi keuangan. Yang kedua, praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Selanjutnya, praktikan
melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan catu daya. Praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberikan pengganti atau perbaikan. Praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, membawa atau menggunakan nafza. Praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Setiap kondisi yang di luar kewajaran, praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboran dan atau ketua laboratorium jika diperlukan. Pasca praktikum, setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruang praktikan, harus mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam, serta merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Mengembalikan semua material atau training kit dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula. Praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium dan yang bersangkutan akan diberikan inhal setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan terlampir pada file modul. Ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium wajib melaporkan ketidakhadirannya selambat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Jika praktikum merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama, bukan berupa uang. Sistem penilaian pada kegiatan praktikum di lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikali jumlah modul. Laporan praktikum dikumpulkan deadline 5 hari, baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file di scan untuk diupload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporannya dalam bentuk soft file yang diupload ke LMS. Ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan laporan. Poin laporan praktikum, poin positif akan diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos berkerah, bersepatu, dan berkaos kaki. Mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum, mohon untuk menghubungi asisten laboratorium selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum. Dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kepadanya akan diberikan status tidak hadir tanpa keterangan. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan. Ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan atau tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Jadwal pelaksanaan praktikum
Jadwal pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola praktikum dengan format sebagai berikut. Untuk kelas reguler pagi, kelas A dan B. Untuk sesi 1 dan sesi 2-nya dimulai dari kelas B dari jam 8 sampai jam setengah 10 untuk sesi 1, sesi 2-nya dari jam setengah 10 sampai jam 11. Dilanjut sesi 3-nya kelas A dari jam 1 sampai setengah 3, sesi 4-nya setengah 3 sampai jam 4. Untuk reguler kelas C dari jam 7 sampai jam setengah 9. Catatan, format penjadwalan di atas bersifat tentatif dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring. Praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan yang pertama, praktikum mengisi form pindah jadwal FP yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari instruktur kepala laboratorium. Yang kedua, setelah mendapat tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. Yang ketiga, asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dipenuhi. Tugas pendahuluan praktikum. Tugas pendahuluan praktikum dikerjakan oleh masing-masing praktikan dan dikumpulkan sebelum praktikan melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS, sudah diunggah ya teman-teman. Terus untuk tugas pendahuluan ditulis dengan rapi di kertas HPS ukuran A4 menggunakan pulpen warna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HPS A4 ukuran 21 cm kali 29,7 cm 70 gram. Ditulis tangan dengan rapi. Untuk membuat grafik hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik milimeter blok atau menggunakan program Office Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah sesuai dengan modul. Jika terindikasi plagiarisme, tulisan mirip atau sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan persentase besarnya tingkatan plagiarisme. Laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut: tujuan, teori dasar, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data percobaan, analisis data percobaan, dan simpulan. Penilaian praktikum bisa dilihat untuk kehadiran 10%, tugas pendahuluan 25%, laporan 65%. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijaksanaan kepala laboratorium. Untuk kontak person Aslab TTI bisa di screenshot dulu teman-teman. Udah, Min, tanya. Baik, terima kasih kepada Kang Advan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Izin Bu Aslep mau nanya. Perkenalkan nama saya Said Fatin dari kelas A. Ingin menanyakan. Kan tadi itu kalau misalnya belum apa, harus ngelampirin keuangannya. Nah, kalau yang belum bisa bayar kayak gimana, Bu? Tapi udah ada surat keterangannya belum? Keterangan apa, Bu? .
masih bisa ikut praktikum. Oke, terima kasih. Oh iya, satu lagi Bu. Tadi kan barang-barang yang harus di dalam teh harus alat tulis ya. Eh, nah, tas tuh di luar. Nah, itu ada tempatnya ya Bu atau enggak? Soalnya kan tempat tadi itu tanggung jawabnya kembali lagi ke praktikannya Bu ya. Bu. Ya, ada nanti disediain untuk naruh. Oke, makasih Bu. Semangat. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reja, izin bertanya. Ini untuk tugas pendahuluannya bisa diakses jam 3 ya, apa gimana? Kebetulan di setnya mulai bisa diaksesnya jam 3, Kang. Jadi baru bisa dibukanya jam 3. Dan Oh untuk ya, batas pengumpulannya juga pada hari praktikum jam 7 terakhir, tanggal 4. oh iya. Terima kasih, Kang. Siap, sama-sama, Kang. Izin bertanya, Kang. Siap, sok, A. Eh, Perkenalkan nama saya Jidan. Saya izin bertanya, buat HPS-nya itu harus 70 gram, Kang. Soalnya saya punyanya yang 100 gram. Buat tugas pendahuluannya, Kang. Iya. Kalau buat tugas pendahuluan dikerjain di kertas TP yang udah disediain aja, Kang. Soalnya di situ ada Oh 3 lembar. iya. Boleh di print aja, jawabnya di situ gitu. Sama Oke. ngerjainnya juga pakai format garis ya, Kang. Udah disediain. Iya, iya. Pulpennya pulpen biru. Makasih ya, Kang. Siap, sama-sama, Kang. Ya, makasih, Kang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin untuk jadwal praktikumnya akan menyusul atau bagaimana? Soalnya belum dapat info buat jadwal praktikumnya. Terima kasih. Buat jadwal praktikumnya setelah responsi bakal di-share di grup sama di LMS ya, Teh. Lagi diproses dulu. Udah, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam responsi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.